Perkenalkan, nama saya Anissa Rahma beserta rekan saya Nur Alisa. Kami dari UPT SMP Negeri 4 Gresik. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Ibu terkait Bandar Gresik yang kita ingin tahu seberapa besar dampak revitalisasi Bandar Gresik terhadap masyarakat, terutamanya UMKM ya. Nah, di kota Gresik ini sudah banyak tumbuh UMKM yang sudah berkembang, juga di kawasan Bandar Gresik itu salah satunya. Kalau boleh tahu, kebijakan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan UMKM yang ada di kawasan Bandar Gresik? Sebenarnya kalau berbicara Bandar Gresik itu kan ada 7 ruas ya. Iya, ada 7 ruas. Tapi yang commonly kita mengenal itu yang di area sekitar depan rumahnya Bu Wabub itu kan. Iya. Jadi sebenarnya memang area itu diperkenalkan sebagai destinasi wisata, yang mana kalau sudah wisata pasti ada UMKM. Di mana ada gula pasti akan ada semut. Nah, semutnya ini UMKM-nya. Jadi kalau sebenarnya semula kawasan itu meskipun bukan KTL, tidak ada orang yang berjualan di jalan. Akan tetapi yang punya UMKM terbesar adalah kelurahan di sekitarnya. Misalnya di Bedilan, kemudian di Trate, kemudian di mana ada beberapa daerah yang memang mendukung UMKM di situ. Kalau kita kembalikan Bandar Gresik itu kan sudah jadi bagus ya, jalannya sudah bagus, fasilitasnya sudah bagus. Tapi kalau kita naruh sembarangan UMKM atau PKL di situ, itu akan menjadi merusak suasana, betul nggak? Ya, Nah, betul. maka sebenarnya kapan hari kita sudah berkomunikasi dengan pemerintah, bagaimana sih kita mempunyai tempat untuk menempatkan UMKM. Tapi memang karena daerah itu memang salah satu daerah strategis ya, dan tidak mudah untuk mendapatkan tempat. Jadi misalnya harus menyewa itu juga mahal, kita juga tidak banyak lokasi yang banyak, sehingga sekarang banyaknya lebih di yang sebelah ujung seberangnya PLN itu kalau sore atau kalau pasar itu rame. Nah, itu artinya kelihatan perekonomiannya teman-teman UMKM berada di situ. Kalau ditarik ke jalan rayanya pasti akan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Itu yang juga harus diperhatikan. Tapi kalau pemerintah juga sudah berusaha untuk membuat tempat lah atau event-event juga yang mana memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM untuk bisa berjualan. Selanjutnya, kira-kira bantuan apa saja yang sudah diberi untuk mendukung tumbuhnya UMKM di sana, Bu? Kalau terkait dengan 7 ruas kemarin, Diskoperindak menyalurkan gerobak meskipun jumlahnya tidak banyak. Jadi di 7 kecamatan pendukung ini, 7 kelurahan dan desa pendukung Bandar Gresik itu kita masing-masing ada 5 gerobak yang disalurkan, boleh dimanfaatkan tapi tidak di jalan raya. Jadi pemberian fasilitas oleh Diskoperindak kepada teman-teman UMKM tetap harus memperhatikan aturan yang lain juga supaya tidak ada membuat tidak kebijakan ini akhirnya melanggar yang lain. Kalau boleh tahu, kira-kira apa saja ya Bu yang termasuk dalam golongan UMKM? Kalau toko-toko gitu UMKM atau enggak? Jadi UMKM itu kan kalau kita kembalikan di peraturannya, di undang-undangnya, itu adalah seluruh kegiatan usaha yang memberikan prospek ekonomi bagi keluarga. Jadi kalau dikembalikan seluruh kegiatan usaha, ada perdagangan, toko itu perdagangan deh. Kemudian produksi ini biasanya lebih ke industri ya. Jadi Bu Suni ini kan kabit industri, yang ditangani adalah industri misalnya makanan minuman ringan yang banyak diproduksi. Terus kemudian misalnya ada produksi craft, handicraft. Siapa? Iya Mas. Misalnya handicraft atau apa, itu juga termasuk. Laundry itu juga UMKM. Jadi UMKM itu whole package of kegiatan usaha. Dengan Starlink, Starbuck keliling Ya, itu masuk golongan UMKM apa enggak? Semua usaha perorangan pun yang namanya itu UMKM masuk. Kayak PKL kan juga UMKM sebenarnya, tapi PKL belum mengurus kayak NIB seharusnya. Pokoknya yang namanya UMKM itu seseorang itu yang punya usaha itu sudah namanya UMKM. Gitu. Nah kalau sudah dihitung kayak gitu yang keliling, sampai kemarin lihat kan? Iya. Itu kan ada 7 ya Bu ya? 7 ruas. 7 ruas itu apa saja? Bedilan, Trate, itu kelurahan apa ya?
Itu tujuh ruas itu kelurahan. ya. Oh, 7 kelurahan maksudnya 7 itu. 7 ruas itu 7 kelurahan. Jadi Bedilan, Landongan. bukan desa saya itu gak hafal. Jalan Raden Santri, Jalan Basuki Rahmat Basra, terus jalan Kelangonan itu apa? Pulau Ya Panjian. Haji Zuber. Zuber. Haji Zuber, terus ada lagi jalan Kelangonan, ini jalan apa itu? Terojokan. Terojokan itu Kelangonan. Heeh. Terus kampung kreatif itu. Agus Salim. Agus Salim, Rono Titik sing nang nggone Batai iku, Cokro Oh, Aminoto. iya, Cokro Aminoto. Cokro Aminoto, Agus Salim. SD Yimi. SD Yimi Belok itu kanan itu. SD Yimi ku lah ya jalan iku mau lho, Oh, iya. jalan sing Kelangonan. Ke kanan. Aku Si Doko kumpul itu. sudah Si kumpul. Doko enggak loh. Ndak, sudah kumpul ndak. Akeh Stubun. Bedilan. Bedilan. Aku nek ngomong karena Bedilan ku ana jalane loro. Iya. Jadi saya Raden Santri sama KS Tubun itu ikut Bedilan. Kak Tubun tuh betul. Tapi yang sebelah sini, kalau yang sebelah sana itu jalan Harun Thohir, misalnya ya Sudarso bisa di sini Pelabuhan. Jadi itu. Saya kalau ngomong desa nggak double-double. Jadi kalau jalan itu wis 7 gitu ruas. 7 ruas itu. 7 ruas 4 kawasan. Atau 5 tematik. Oh, 5 tematik. Jadi Arabian, Pecinan, kolonial, Belanda, terus pribumi sama peranakan. Nah, peranakan pribumi ki ya tadi siji di Jalan Ageng Armarem. Armarem. Oh, berarti kolonial, kalau kolonial itu itu di Basra. Tapi kalau Arabian itu berarti ya Zuber. Kalau Pecinan itu Bedilan sing rene niku jalan apa, Bu? Yang Jalan ada. Setiabudi. Setiabudi, pinter. Nah, iki Setiabudi. Kalau Bedilan itu nggak masuk kampung kolonial tuh. Kemarin kan ada acara di sana. Iya, Nah, sebagian Raden Santri malah Bedilan, Raden Santri ini. Kalau kolonial itu Basra. Hanya Basuki Rahmat saja kolonial itu. Jadi ada jalan-jalannya. Makanya Gresik unik. Kecil tapi ono 5 tematik. Nah, itu jadi Tapi kalau ditelusuri lebih lagi pasti luas nanti. Bisa dikembangkan. bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan.